Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah elektromagnetika mengenai bahan magnetik dan kondisi batas. Untuk kuliah dari kelas kelas A ya, kelas A itu belum saya berikan mengenai bahan magnetik, sedangkan kelas B sudah ya. Jadi mungkin kalau yang kelas B bisa bisa lompat ke bahan yang ke waktu yang nanti saya komentari ya di bawah, nanti dilihat linknya. Kemudian yang kondisi batas belum dua-duanya ya, tapi kelas B itu belum saya berikan contoh soal yang akan saya bahas sebentar lagi ya, jadi mungkin bisa dilihat dulu. Oke, untuk kemarin yang kelas A sudah saya berikan soal seperti ini ya. Jadi kita bicara mengenai suatu vektor dari kerapatan arus J sama dengan 10 rho kuadrat kalikan Z ke arah A rho ya. Vektor vektor ke arah rho, kemudian 4 rho cos kuadrat pi ke arah V dengan satuannya adalah ampere per meter persegi. Di soal yang pertama kita diminta untuk mencari kerapatan arus pada satu titik tertentu ya. Titiknya adalah P sama dengan rho sama dengan 3, kemudian V sama dengan 30 derajat dan Z sama dengan 2 ya. Kemudian di B kita diminta untuk mencari total total arus yang mengalir keluar. Jadi dia tak keluar ya, jadi melalui suatu circular band. Di circular band ini berarti kita yang melingkar ya, circular band ini. Jadi rho sama dengan 3, kemudian O 0 pi-nya untuk 0 sampai dengan 2 pi, dan Z 2 sampai 28. Oke, kita bahas dulu yang soal pertama yaitu yang A ya. A. Oke, sebentar. Kita kembali lagi ke ini. Oke, kita ke A dulu. Jadi di sini kita akan membahas sebentar. Rupanya error sebentar. Oke, kita di sini jadi sudah punya J ya, J sama dengan 10 rho kuadrat Z dengan arahnya adalah di arrow, kemudian min 4 rho cos kuadrat pi ke arah A V dengan satunya A per meter persegi. Jadi yang diketahui di sini adalah rho sama dengan 3, V sama dengan 30 derajat, dan Z sama dengan 2. Untuk rho sama dengan 3 berat dan V dan Z berarti ini koordinatnya adalah koordinat silinder ya, ini ya. Koordinat silinder, maka ini kita bisa masukkan ya, ini sama dengan rho sama dengan 3, kita masukkan ke sini. Kemudian untuk V sama dengan 30 derajat ya, masukkan ke sini. Kemudian Z sama dengan 2, Z sama dengan kita masukkan ke sini, dan ya begitu ya. Berarti kita bisa mendapatkan persamaannya sama dengan 9 dikalikan 2, 18 ya, berarti 180 ke arah A rho ya, di arah rho. Kemudian 4 kali rho ini sama dengan 3, berarti 12. Kemudian kita punya cos kuadrat V sama dengan 30, berarti kita punya setengah akar 3 ya, setengah akar 3 kuadrat, berarti kita punya 1/4 dikalikan dengan 3, berarti kita punya 3/4 ya. Kita punya 3/4 kita kalikan dengan 4, berarti hilang 3 kali 3, berarti kita punya 9.
punya 9A V ya. Saya punya satunya apa namanya, kerapatannya di titik ini adalah kerapatan arusnya adalah 180 arus minus 9A V A per meter kuadrat ya. Jadi jangan lupa ini J ini nanti sebenarnya ini berkaitan dengan kecepatan elektronnya ya. Jadi ini ada kaitannya dengan kecepatan. Nah, kecepatannya J ini sama dengan rho V kalikan dengan V ya. Jadi dia sebenarnya ada faktor kecepatan elektronnya. Sehingga kalau dilihat, kalau kita lihat suatu area dengan kecepatan tertentu ya, jadi umpama kita punya mobil kalau kita lihat suatu area parkir kemudian ada mobil yang bergerak cepat, maka kalau mau semakin rapat kan berarti kita bisa menambah mobilnya, atau kita bisa membuat kecepatannya semakin tinggi ya. Jadi kita bisa buat ininya semakin banyak atau semakin besar, atau kecepatannya semakin tinggi. Jadi kita akan mendapatkan kerapatan arus yang semakin besar. Ini kaitannya dengan kerapatan arus ya. Jadi pergerakan elektron. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau kita ingin menentukan total arus yang bergerak keluar melalui suatu circular band ya. Jadi circular bandnya ini maksudnya seperti ini, karena ini koordinatnya silindris kan ya. Koordinatnya silindris. Jadi kalau kita buat di sini, ini kan kita punya rho sama dengan 3, rho sama dengan 3 berarti kita sudah punya jari-jari yang tetap, rho sama dengan 3. Kemudian nah ini V-nya ini kan dia melingkar dari sini ke sini ya. Saya buat aja yang di sini, kemudian di sini kan ada pergerakan dari sini ke sini. Ini kan untuk V-nya itu akan sama dengan 2pi ya, 0 sampai 2pi ya. Di sini 0 sampai 2pi. Jadi kalau mulai titik ini melingkar ke sini, jadi ini umpama sampai melingkar ke sini akan sama dengan 2pi. Kemudian tingginya ini adalah 2 sampai 2,8 ya. Maka kita bisa menyatakan bahwa ini adalah pasti tidak bisa menemukan. Gimana sih ini dia. Di sini berarti kita cuma bisa menemukan, kita akan mengukur ini ya. Jadi lembaran ini kalau dibuka ya, ini nanti kan, sehingga kalau kita buat di sini kita akan seolah-olah kita menjadi lembaran ini ya, menjadi lembaran ya, makanan ini disebut band sebuah pita ya. Jadi ini 0 sampai 2pi ya, 0 sampai 2pi, kemudian di sini adalah 2 sampai 2,8 ya. Jadi kita akan mengukur banyak ini arus yang keluar dari sini ya. Dari sini keluar ini semua ya, keluar inward. Oke ya, dia akan keluar ke sini semua. Jadi kita akan mengukur bagaimana untuk menentukan total arus yang mengalir keluar dari band ini, Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya adalah seperti berikut. Baik, di sini kita punya J sama dengan 10 rho Z rho kuadrat Z rho, kemudian minus 4 rho cos kuadrat V A ke arah V ya. Sehingga kita buat di sini kita harus melakukan integral untuk kerapatan arus ini untuk satu bidang tertentu ya. Jadi bidangnya tadi sudah dijelaskan, yaitu seperti ini ya. Bidangnya adalah 0 sampai 2pi, kemudian karena rho-nya sudah tetap ya, rho-nya kan tadi sudah sama dengan 3 ya. Jadi kita punya di sini, kemudian ini adalah 2 sampai 2,8. Oke. Di sini ada yang sulit, yaitu ini ya, cos kuadrat ini. Cos kuadrat V ini kan sama dengan setengah ya. Setengah 1 plus
cos 2V ya, cos 2V. Ini nanti bisa kita gunakan. Nah, ini kemudian ya ini jadi seperti ini ya. Nah, kita buat di sini untuk row-nya sama dengan 3 kan, 3 kali 4 3 kali 4 ini kan sama dengan 12. Nah, karena 12-nya ini kita sudah punya setengah, ini menjadi 6 ya. 1 plus cos 2pi. Kemudian ini row sama dengan row-nya sama dengan 3 dikuadratkan kan sama dengan 9 kali 10, maka kita punya 90Z. Nah, ini kita akan integralkan terhadap Z terlebih dahulu ya. Kalau kita integralkan terhadap Z terlebih dahulu, karena di sini tidak ada yang mempunyai konstanta Z kecuali yang suku pertama ini, maka hanya suku pertama ini akan menjadi diintegralkan menjadi setengah Z kuadrat ya. Setengah Z kuadrat berarti 90 dibagi 2, kita punya 45 Z kuadrat. Kemudian di sini menjadi, karena ini konstanta semua, berarti ini bisa 6Z. Selanjutnya kita masukkan nilai 2,8 dan 2, akan menjadi seperti ini ya. Untuk 2,8 kali 6 kita punya 16,8, kemudian 2 kali 6 sama dengan 12 ya. Kemudian di sini kita punya 2,8 kuadrat ya sama dengan 2,8 sama dengan kuadrat, kemudian kita kalikan 45, kita punya 352,8. Kemudian kita punya 4 kali 45, kita punya 180 ya. Sehingga kita punya sini 102,8, kemudian 48, 1 plus cos 2pi, baru kita lakukan integral terhadap pi ya. Integral terhadap pi. Untuk integral terhadap pi kita bisa, karena ini sifatnya minus ya, jadi tidak plus atau minus, maka kita bisa melakukan integral terpisah untuk dua suku pertama. Kita buat menjadi 102,8 pi untuk arrow ini, dan kita masukkan nilai 2 pi dan 0 ya. Kemudian yang di sini karena cos 2 pi adalah cos 2 pi ini, kalau kita integralkan akan menjadi setengah sin 2 pi, setengah sin 2 pi, setengah sin 2 pi, sedangkan di sini batasnya 2 pi sama 0. Maka kalau kita masukkan 2 pi ini ya, kalau kita masukkan 2 pi ini untuk sin itu kan dia periodik ya, karena sinyal periodik, maka untuk maaf ini, dia periodik, maka 0 2 pi kemudian mungkin di sini 4 pi dan seterusnya, itu akan periodik sehingga akan sama dengan 0 ya. Sin n 2 pi itu akan sama dengan 0 ya untuk n sembarang. Ya, sehingga dia akan n-nya adalah integral ya. N-nya adalah integral. Jadi 0, 1, 2 dan seterusnya. Maka dia akan menghasilkan nilai yang sama dengan 0. Maka suku kedua yang ini adalah 0 ya. Kemudian maka kalau kita masukkan ya hanya ada satu ini saja yang bisa menghasilkan angka, yaitu 2 pi. Yang lainnya akan menghasilkan 0, maka kita tinggal punya 2 pi dikalikan 4,8 ya. Nah, di sini seperti ini. 345,6 pi arrow, kemudian selanjutnya adalah 9,6 pi. Nah, kita bisa mendapatkan jumlah arusnya total yang outward dari band ini adalah 1086,15 ampere. Oke, maksud saya di sini adalah n-nya ini bukan sembarang ya, tapi di sini dia adalah integer atau bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Jadi n sama dengan bilangan bulat 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai bahan magnetik ya, bahan magnetik. Nah, ini mengingat-ingat lagi, jadi Gauss, kita akan menggunakan hukum Gauss, hukum Faraday, hukum Gauss tentang magnet, dan hukum Ampere yang akan direvisi dengan persamaan Maxwell ya, menjadi seperti ini ya.
Kalau untuk bahan magnetik sendiri, kita akan melihat bahan magnetik itu dari karakternya itu adalah kemampuannya untuk menyimpan suatu energi magnetik ya. Jadi kita akan mereview di sini mengenai reaksi bagaimana bila bahan magnetik itu bila ada medan magnetik yang diaplikasikan pada bahan tersebut ya. Nanti kita akan menyebutnya sebagai magnetisasi. Dan kita akan melihat magnetisasi ini dari pergerakan dipol magnetik mengikuti arah dari medan magnetik ya. Jadi seperti yang kemarin kita menggunakan dipol untuk yang bahan ini ya, bahan dielektrik ya. Ini kan dipol ya. Dipol elektrik. Di sini kita juga punya dipol magnetik ya. Kalau dipol magnetik ini arahnya dia akan mengikuti dari B atau tidak, mengikuti B atau tidak. Kalau ini dipol elektrik kan tadi yang kemarin kita belajar mengenai bahan dielektrik kan dia tidak beraturan. Tapi kalau di bahan magnetik ini juga tidak beraturan juga. Nanti akan dilihat dari apa yang disebut sebagai dipol moment ya. Dipol momennya di sini. Dipol moment dari bahan magnetik ya. Jadi didefinisikan sebagai M sama dengan I dikalikan ds, yaitu banyaknya arus yang diaplikasikan pada area berikut ini, karena dia diasumsikan bahwa dari persamaan gaya Lorentz ya, jadi kalau kita aplikasikan medan magnetik maka ada di sini, yang di sini adalah B-nya ya, yang merah ini adalah B-nya, maka di sini adalah arusnya, dan arus ini akan mengisi area yang biru ini. Jadi bahan ini diaplikasikan pada area ds ini ya. Jadi untuk magnetic dipole momentnya itu di persamaannya adalah M sama dengan I kali ds. Dan kalau kita melihat di sini sebentar, oke. Kalau kita melihat di sini ya. Oke, kalau kita melihat di gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau umpama bahan magnetiknya itu belum diaplikasikan medan magnetik, nah ini dia akan sembarang ya, jadi ke arah sembarang, sehingga nanti untuk momen totalnya itu akan sama dengan 0 ya, karena dia tidak beraturan, maka momen magnetiknya ini akan sama dengan 0. M totalnya ini akan sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini persamaannya untuk suatu area tertentu dengan luas tertentu, dengan jumlah N-nya ini adalah jumlah dari dipol magnetik tadi, maka kalau kita jumlahkan untuk dipol momennya, dipol momen untuk magnetiknya itu akan sama dengan 0 kalau dia tidak diaplikasikan medan magnetik, kalau arahnya tidak sama ya. Tapi begitu ada medan magnetik maka dia akan mengikuti, dipol-dipol ini akan mengikuti, dipol magnetik ini akan mengikuti, sehingga kalau dijumlahkan dia akan sama dengan ya, kalau dijumlahkan dia akan nilainya akan tidak sama dengan 0 ya. Jadi this magnetic dipole moment akan mempunyai peran penting ya untuk mengkuantifikasi reaksi magnetik dari suatu material apabila diaplikasikan medan magnetik ya. Jadi nanti akan muncul torsi juga seperti yang di elektrik ya, muncul torsi. Jadi perubahan torsi itu sama dengan medan dipol magnetik dikalikan dengan dipol magnetik di curl ya, di curl dengan medan magnetik ya, sehingga nanti akan muncul torsi. Torsi maksudnya adalah perubahan dari arahnya tadi, perubahan arah dari dipol-dipol magnetiknya, sehingga nanti akan muncul apa yang disebut sebagai kerapatan arus magnetisasi ya. Kerapatan arus magnetisasi ini akan merubah rumus dari hukum Ampere Maxwell ya, sehingga akan berubah. Jadi nanti akan dijelaskan setelah slide ini bahwa akan muncul kerapatan arus magnetik ya, kerapatan arus akibat magnetisasi yang nilainya adalah del cross M atau curl dari M. Itu seperti ini, di mana M adalah jumlah dari seluruh dipol momen dari magnetik
di suatu area tertentu ya, di suatu area tertentu, yaitu sebesar delta V. Ini akan N ini adalah jumlah dari dipol-dipol magnet tadi. Kemudian dikalikan dengan arus pada suatu ds ini. Ya, kita dapatkan magnetisasi, sehingga M ini kan akan muncul arus ya, maka arus ini nanti akan menjadi kerapatan arus kalau kita kalau kita kalikan dengan curlnya. Selanjutnya untuk bahan magnetik sendiri akan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu paramagnetik, superparamagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Ya, jadi pembagian ini sebenarnya berdasarkan dua hal penting, yaitu bagaimana interaksinya nanti dari suatu bahan tersebut dengan medan magnetik yang diaplikasikan ya. Jadi sekuat apa. Kemudian selanjutnya yang paling penting di sini adalah efek residunya. Efek residu ya di sini. Sebentar. Ini ya residual efeknya ini. Residual efeknya ini yang paling penting. Jadi dari apabila diaplikasikan medan magnetik pada material tersebut. Ya, jadi nanti ada bahan yang apabila diaplikasikan medan magnetik tersebut, apabila medan magnetik tersebut dilepas, maka bahan tersebut akan tetap menyimpan medan magnetik. Nah, ini yang disebut sebagai bahan yang ferromagnetik ya, ferromagnetik material. Jadi dia akan tetap mempertahankan perubahan akibat dari pengaplikasian medan magnetik ya. Ini contohnya. Jadi kalau di sini ferromagnetik ketika di awalnya tidak teratur, kemudian diaplikasikan medan magnetik, dia akan dia akan berubah arah medan magnet tersebut, sehingga total dari ini tadi, total dari momentumnya, total dipol magnetiknya tadi ya. Jadi total magnetisasinya akan tidak sama dengan 0 ya, tidak akan sama dengan 0. Kemudian untuk yang paramagnetik dia akan sama juga, awalnya akan sangat sangat acak-acakan ya arahnya. Kemudian apabila diaplikasikan dia akan align, tapi dia tidak akan dia tidak akan mempertahankan residual efeknya. Jadi begitu medan magnetiknya lepas, maka dia akan lepas juga. Itu yang disebut sebagai paramagnetik. Kemudian kalau dia magnetik, malah dia akan melakukan pengaplikasian medan magnetiknya akan terbalik, yang positif menjadi negatif, negatif menjadi positif ya. Jadi itu untuk pembagian dari bahan magnetik. Kemudian selanjutnya untuk perubahan akibat dari kerapatan arus magnetisasi tadi, kita aplikasikan pada rumus dari hukum Ampere ya, hukum Ampere di mana di sini kita punya kerapatan arus ya, kemudian kita punya di sini discharge-nya ya, arus yang terlepasnya. Di sini kita menggunakan D karena kita mempertimbangkan dari bahan dielektrik tadi ya. Jadi umpama muncul bahan dielektrik, kita buat D sama dengan permitivitas dikalikan dengan E kalikan dengan permitivitas bahannya. Ya, jadi kita menggunakan D di sini. Untuk yang D-nya kan sama dengan D sama dengan 0 ER dikalikan dengan E ya. Dan di sini yang baru yaitu dari J, dari kerapatan arus akibat magnetisasinya. Kita tadi tahu bahwa ini adalah hasil curlnya dari magnetisasinya. Kemudian kita punya H. Nah, ini adalah flux magnetiknya akan sama dengan medan magnetik dibagi dengan permeabilitasnya. Dan permeabilitas ini adalah kemampuan satu bahan untuk menghasilkan magnetik internal ya akibat medan magnetik ya. Jadi seperti tadi yang paling bagus ada yang ferromagnetik tadi. Jadi semakin besar maka dia akan semakin mempertahankan kalau di aplikasian magnetik. Jadi besi ini akan ya bahan yang ferromagnetik. Kalau dia umpama Anda berikan magnet kemudian Anda gosok-gosok ya, dia akan tetap menghasilkan magnet. Jadi Anda bisa merubah satu besi menjadi bahan magnetik ya. Tapi kalau yang silver tidak, mungkin hanya nempel saja, tapi begitu lepas ya hilang sama sekali ya. Jadi yang semakin ke sini ferro, yang semakin ke sana adalah paramagnetik ya. Kemudian yang di sini kita punya kembali lagi ke sini H, ini untuk yang fluxnya akan sama dengan
medan magnetik dibagi dengan permeabilitasnya, kemudian kita kurangi dengan M ya. Ini kan dapat dari yang mana tadi? Ya ini katanya kita geser ya del cross M-nya ini atau curl-nya kita geser ke kiri ya. Kita geser ke kiri, ini ya. Sehingga untuk del-nya akan ketemu, kemudian ini akan untuk H, ini sebenarnya H ya, ini kan H akan dikurangi dengan M, akan dikurangi M. Sehingga kita punya di sini untuk del cross H akan sama dengan arus ditambah dengan discharge-nya, arus discharge-nya. Sehingga kita bisa memasukkan di sini lagi, kita masukkan lagi untuk ini ya, kita kembalikan lagi ke sini, maka kita punya untuk medan magnetik akan sama dengan hanya kita masukkan ya di sini, hanya kita geser ini menjadi H plus M di sini ya, H plus M. Jadi ini kita rubah ke sini jadi H plus M, kemudian untuk permeabilitasnya kita kalikan. Jadi kita punya mu0 sama dengan H plus M. Sedangkan untuk M ini itu akan sama dengan subsesibilitas. Jadi kita punya parameter baru yaitu M ini akan sama dengan subsesibilitas kalikan dengan H. Nah ini untuk subsesibilitas ini kita masukkan di sini, sehingga ini akan memunculkan persamaan, yaitu permeabilitas itu akan dikalikan dengan H ditambah dengan subsesibilitas dikalikan dengan H ya, sehingga nanti kita bisa mengeluarkan ini ya kan sama dengan H 1 plus subsesibilitasnya. Sedangkan untuk 1 plus subsesibilitas itu akan sama dengan permeabilitas relatif dari bahan tersebut ya. Kita punya relativitas dari untuk relatif permeabilitasnya dari satu bahan itu akan sama dengan 1 plus dari susceptibilitas ya. Jadi magnetic susceptibility of material. Nah ini kita punya persamaannya akan sama lagi. Jadi kita tidak, untuk satu medan magnetik kita tidak hanya mengalihkan dengan medan magnetik, kita hanya mengalihkan dengan permeabilitas pada saat ruang bebas, tapi kita kalikan dengan permeabilitas bahannya juga ya. Jadi kita akan punya B sama dengan mu kali H, tidak seperti sebelumnya yang hanya mu 0, tapi kita punya mu, di mana mu ini akan sama dengan mu 0 dikalikan dengan mu R yang merupakan permeabilitas relatif dari suatu bahan. Selanjutnya kita akan mereview ya perubahan dari hukum Gauss dan hukum Faraday setelah kita mendapatkan rumus baru dari bahan magnetik tadi ya. Jadi perubahan pada rumus medan magnetik dari bahan magnetik, yaitu di mana kita menambahkan permeabilitas bahan tadi. Nah, di sini kita lihat untuk hukum Gauss itu tidak berubah ya, karena untuk divergensi medan magnetik itu kan sama dengan 0. Jadi meskipun kita ganti medan magnetik ini dengan kita kalikan lagi dengan yang awalnya dari ruang bebas yaitu permeabilitas 0, kemudian kita kalikan dengan permeabilitas bahannya, itu tidak berubah ya, tidak berubah. Jadi tidak ada perubahan untuk hukum Gauss dari medan magnetik. Sedangkan untuk Faraday juga Anda dilihat di sini, jadi yang berubah juga di sebelah sini ya, di sebelah kanan saja. Dan sini kalau Anda lihat, kalaupun karena tadi berkaitan dengan arus dan di sini tidak ada arusnya, maka tidak ada perubahan juga dari hukum Faraday ya. Mungkin hanya dari di sininya saja. Kita ganti B-nya ini medan magnetik itu dengan permeabilitas 0 dikalikan dengan kita kalikan dengan permeabilitas bahannya saja ya. Jadi tidak berubah. Jadi we don't need not account for any extra term in the right hand side of Faraday's law ya. Jadi Gauss maupun Faraday tidak ada perubahan setelah kita mendapatkan rumus baru dari medan magnetik tadi. Nah, yang berubah adalah dari hukum Ampere ya. Hukum Ampere ini jadi kita sudah komplit tadi dari kuliah kita yang sebelumnya, yaitu kita mempunyai arus dari konduktivitas, kemudian arus dari
magnetik, kemudian arus dari polarisasi, ya ini dielektrik, kemudian konduktor, kemudian dilengkapi dengan yang terakhir kita mendapatkan arus dari magnetisasi. Jadi untuk hukum ampere ini kalau lengkapnya setelah kita mempelajari tentang bahan-bahan tadi, karakteristik bahan untuk elektrik maupun magnetisasi, kita punya konduktivitas, kemudian punya dielektrik ya, kemudian punya yang magnetisasi, sehingga kita bisa melihat untuk perubahannya adalah di sini ya. Jadi untuk yang konduktor kita punya konduktivitas dikalikan dengan medan magnetik, kemudian kita punya magnetisasi tadi dengan curl dari magnetisasi, di mana ini adalah substabilitas Anda kalikan dengan flux magnetik ya, curl dari substabilitas dan apa namanya, karena dia bergerak kan, ada sifat kecepatan, maka di sini ada pergerakan. Ini curl ini kan menunjukkan pergerakan. Jadi ada substabilitas dikalikan dengan flux magnetik. Sedangkan untuk yang di bahan dielektrik itu kan kita sudah belajar sebelumnya bahwa kita gunakan yang perubahan dari medan elektrik di dipolnya ya, di dipolnya, sehingga kita punya untuk yang dielektrik material yang polarisasi dari bahan elektrik. Jadi untuk lengkapnya yang hukum ampere ini, setelah kita belajar mengenai bahan dielektrik, kita punya tiga arus ya, tiga sumber arus yang berbeda kalau kita memperhatikan dia menggunakan konduktor, magnetisasi, atau menggunakan bahan dielektrik. Nah ini sekarang kita akan lanjutkan ke materi kita selanjutnya, yaitu mengenai kondisi batas ya. Bagaimana kalau elektrik itu, bahan elektrik, maksud saya medan elektrik atau medan magnetik itu bekerja pada suatu kondisi di mana di perbatasan ya, di perbatasan, yaitu antara suatu bahan yang mempunyai permeabilitas satu dengan permeabilitas yang lainnya. Jadi sebelumnya setelah kita sudah punya konduktivitas dengan elektriknya ya, dengan arusnya, kemudian kita punya polarisasi dari bahan dielektrik, sehingga kita punya apa namanya, polarisasi elektrik dipol per unit volumenya sama dengan ini ya, jadi sama dengan permeabilitas kalikan dengan Q kalikan dengan medan elektrik, kemudian magnetisasi untuk magnetik dipolnya M dikalikan I kali ds, kemudian kita punya arus dari magnetisasi yaitu curl dari magnetisasi, kita punya M sama dengan G untuk M ya, untuk substabilitas medan magnetik dikalikan dengan H-nya. Ini torsinya, elektrik dipol, bukan torsinya, P kali Q kali D-nya. Oke, kemudian di sini kita review lagi sebelumnya, ini rumus-rumusnya ya, rumus dari Maxwell. Kemudian, nah ini sekarang kita akan bicara mengenai suatu keadaan di perbatasan, boundary condition ya. Dari di sini kita punya suatu medan yang mempunyai, di sini kita punya area yang mempunyai permeabilitas E2, di sini adalah area yang mempunyai permeabilitas E1, dan kita punya medan magnetik yang arahnya ke sini ya, arahnya di sini mengarah ke sini. Nah, di sini kita akan punya dua medan elektrik yang disebut apa namanya, komponennya sebenarnya arahnya ke sini, punya theta di sini ya, theta. Kemudian kita punya dua komponen, sehingga kita bisa punya dua komponen, yaitu komponen normal yang mengarah tegak lurus terhadap apa namanya, antara dua bahan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tangensial. Yang tangensial ini yang apa namanya, yang mengalir di sejajar di sini ya, di apa namanya, di bahan ini. Dengan yang satunya yang ke arah luar ya. Seperti biasa, ini yang ke arah luar kan yang biasanya kita pelajari. Tapi di sini kita ingin melihat bagaimana efeknya kalau apa namanya, kalau efeknya kalau di dua kondisi bahan yang berbeda, yaitu di permeabilitas 2 dan permeabilitas 1. Di perbatasan ini bagaimana medan elektrik maupun medan magnetiknya. Jadi kita bisa membagi, kalau untuk yang tangensial itu adalah sin ya, sinnya. Kemudian yang
yang sin theta 1, kemudian kalau ini di komponen tetanya ya untuk tangensial komponennya, kemudian yang normal komponen itu yang cos. Oh, berarti yang sudutnya itu, oke, saya salah ini. Yang sudutnya itu bukan di sini ya. Bukan di sini tapi di sini. Sebentar saya rubah dulu. Jadi sudutnya ini terhadap normalnya ya. Jadi garis normalnya. Normalnya ada di sini. Theta ini ada di sini. Ya, jadi kita punya uh, untuk sinnya ini yang di sini. Ini untuk yang komponen tangensialnya ya. Jadi ini tangensial. Jadi dia yang sejajar dengan perbatasan. Kemudian yang normal itu yang tegak lurus terhadap perbatasan. Jadi mungkin saya buat gambarnya, warnanya saya rubah dulu ya biar agak berbeda ya di sini. Jadi yang area 1 ini yang di sini yang mempunyai permeabilitas 1 ini sama di area yang ini ya. Ini permeabilitas 1, ini permeabilitas 2. Jadi kita punya tangensial komponennya, umpama kita punya E1 sin ini kita punya E saja lah. Ini berarti yang di sini yang normal, maaf, ini yang ya normal yang ke arah sini, kemudian yang tangensial yang sejajar dengan perbatasan. Dan kalau kita gabungkan maka itu akan sama dengan n kuadrat ditambah r kuadrat, kita punya E ya, yang ke arah sini. Jadi medan medan elektriknya itu ke arah sini ya. Ke arah sini medan elektriknya. Jadi di kondisi batas ini medan elektrik dan magnetik akan saling berinteraksi ya pada eh, di antara materialnya. Jadi yang menarik itu adalah properties transisinya ya. Jadi antara medan tersebut di antara di permukaan antar media tersebut. Kemudian N ini adalah unit vektor normal yang terkait dengan interface dan dia mengarah ya, mengarah dari region 2 ke region 1. Jadi yang seperti tadi, jadi yang normal itu jadi dia terhadap perbatasan yang ini ya. Ini yang normalnya. Ini yang N. Jadi dia uh, menggunakan vektor N ya. Jadi ini nanti kalau kita gunakan nanti ada AX-nya, kemudian AY, kemudian ada AZ kalau kita menggunakan yang Cartesian ya. Jadi ini adalah vektor, ini bentuknya vektor. Sebentar saya perbaiki dulu ya. Jadi harusnya bentuknya N seperti ini. Oke. Oke. Ya, ya harusnya tegak di sini. Jadi secara garis besar kita punya untuk electric field boundary condition ini rumusnya seperti ini ya. Jadi nanti sumbu antara di flux elektrik ini dari boundary 1 ke boundary 2 itu akan sama dengan sumbu normalnya Anda kurangi antara elektrik di bahan 1 dikurangi dengan bahan 2 dengan ceritanya tadi adalah di sini ya. Jadi dengan kondisi bahan 1 ada di sini, bahan 2 ada di sini. Jadi bahan 2 adalah tujuannya ya, bahan 1 adalah asalnya. Maka kalau kita punya di sini maka untuk boundary conditionnya, jadi bahan 1 yang merupakan asal ya, ini adalah asalnya. Bentar saya ganti dulu tulisannya. Oke, biru. Oke. Ini adalah asal, ini asal, kemudian ini kemudian adalah tujuan ini ya. Tujuan sama dengan rho v yaitu kerapatan muatan ya dalam volume, artinya dia C per M 3 karena volume. Kemudian kita punya apa namanya, kita punya untuk yang boundary conditionnya, jadi antara satu 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 area ini ya,
ini adalah 1 dan E2 ini. Maka kita untuk electric field-nya kita untuk curl-nya, jadi curl dari atau pergerakan dari E1 ke E2 itu akan sama dengan 0 ya. Begitu pula untuk yang magnetic field, jadi medan magnetnya di kondisi batas juga kalau di sini sama dengan kerapatan muatan elektriknya kalau di sini sama dengan 0 ya. Sedangkan kalau untuk fluxnya itu akan menghasilkan sama dengan lagi-lagi sama dengan arus ya, ada arus di sini. Ada arus di sini. Jadi untuk elektrik dan magnetik itu akan mempunyai kondisi batas yang berbeda. Jadi yang nanti kalau dilihat dari tangensial maupun normal ya. Jadi akan mempunyai kondisi yang berbeda untuk yang tangensial maupun yang normal. Kemudian kita akan menurunkan ya. Jadi untuk kondisi tambahan untuk satu area yang mempunyai polarisasi permukaan ya dan magnetisasi arus magnetisasinya ya. Seperti ini tadi ya. Jadi ini tadi permukaan, kemudian sedangkan untuk kondisi batas pada suatu permukaan yang terpolarisasi ya, muatannya terpolarisasi dan mempunyai arus magnetisasi, permukaan magnetisasi. Jadi ini pada bahan dielektrik ya. Kalau polarisasi ini kan berarti ini di bahan dielektrik, kemudian ini di bahan magnetik ya. Sedangkan ini adalah di medan magnet, ini sedangkan ini dan ini adalah medan elektriknya ya. Jadi ini untuk kondisi dasarnya, ini untuk elektrik, magnetik, sedangkan ini kalau di kondisi di bahan magnetik maupun di bahan di elektrik. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai hal ini kita bisa melihat beberapa kondisi perbatasan ya. Jadi kondisi perbatasan tadi kita punya komponen normal dan tangensial untuk suatu medan elektrik ya. Jadi kita punya, jadi kalau umpama rumus dasarnya tadi seperti ini, jadi rumus dasarnya adalah N perkalian dot dengan selisih dari flux elektrik dari bidang 1 yang merupakan tujuan dikurangi dengan bidang 2 yang merupakan asal ya. Jadi sama dengan kerapatan muatan. Kerapatan muatan ini karena dia dalam bentuk luas maka ini menjadi rho S ya. Kalau umpama dia dalam bentuk volume maka akan sama dengan rho V ya. Ini kebetulan di pengertian ini adalah dalam bentuk luas. Kemudian untuk kondisi batas sendiri kita punya beberapa kasus ya. Ini untuk kasusnya suatu antarmuka antara dua materi ini, karakteristik materi ini jenisnya adalah dua dielektrik yang sempurna ya, dua dielektrik yang sempurna, sehingga kita bisa menganggap bahwa kalau dielektrik kan kita sudah membahas di pertemuan yang sebelumnya bahwa kalau dielektrik maka kita hanya punya bonded charge ya, tidak punya free charge, jadi tidak punya muatan yang bebas. Nah, di sini kita bisa menganggap bahwa kerapatan muatannya itu akan sama dengan 0 ya. Jadi untuk perkaliannya ini tuh nanti normal komponennya dari ini tadi ya, dari sebentar saya gambar dulu. Ini hanya terhadap yang komponen yang normal ya. Ini kan untuk E-nya ya, berarti dia nanti tadi kan kita sudah membahas dia mempunyai dua representasi, yaitu untuk yang E normal dan E yang tangensial ya. Kalau umpama kita ingin mencari fluxnya berarti kita kalikan D kan sama dengan ER ya, dikalikan dengan E0 dikalikan dengan E ya. Nah, di sini kita gunakan yang EN ya kalau untuk yang normal. Kemudian yang tangensial kita gunakan ET ya. Dimana EN ini adalah sama dengan apa tadi? EN adalah sama dengan yang cos ya. E cos theta. Di sini adalah dimana theta ini ada di sebelah sini. Kemudian untuk yang tangensial itu adalah sama dengan E sin theta ya. E sin theta. Jadi kalau umpama ini nanti komponen dari
unit vektor normalnya ini, unit vektornya normalnya ini kita kalikan dengan hasil dari arah dari yang region 2 ke region 1 ya. Jadi, kan tujuannya adalah di D1, kemudian dari karena ini vektor ya, jadi vektor dari region 2 ke region 1 ya. Arahnya kan ini asal, kemudian di sini adalah yang tujuan. Karena ini vektor ya. Kemudian kita lihat kita kalikan dengan yang komponen normalnya. Jadi yang kita lihat adalah yang sejajar dengan arah sini saja ya. Jadi arah sini saja. Ya, ini mungkin kan dari bidang 1 dari sini ya. Sorry, bidang 2 ke bidang 1. Jadi untuk nilai dari boundary conditionnya ini adalah vektor unit vektor normalnya dikalikan dengan eh, energi medan flux elektrik dari bidang asal bidang tujuan dikurangi dengan bidang asalnya ya, akan sama dengan 0. Sehingga kalau di sini kan ini sudah, sehingga kita dapatkan adalah hasilnya ada karena dia di dot ya, perkalian dot dengan unit vektor normalnya, maka dia akan menghasilkan medan elektrik yang sejajar dengan vektor normalnya ya. Di dalam ini kita sebut dn1 dan dn2. Sebenarnya kita bisa melihat contoh seperti berikut ya. Jadi kita punya kasus di mana electric field, kita punya kasus yaitu suatu medan elektrik yang datang dari region kedua ya. Region kedua menuju region pertama ya. Region pertama itu mempunyai di sini E2 ini mempunyai magnitudo sebesar 10 volt per meter ya. Saya tulis dulu. Warnanya hitam saja. Ini akan sama dengan 10 volt per meter. Ya, kemudian dia mempunyai normal dielectric interface. Jadi dia dielectric ya. Makanya tadi dielectric between region 1 dan region 2. Kita disuruh menghitung magnitudo dari E1. Jadi di sini ini yang kita disuruh mencari, dan batasnya ya. Batasnya dan sudut terhadap sumbu normalnya ini disuruh kita mencari. Jika diketahui bahwa permilitas bahan dari E2 itu 2 kali dari E1, jadi di sini lebih di sini E1 ya, ini disebut 2E1 ya, jadi 2 kali lipatnya ya. Sehingga kita ingin mencari, kalau kita diminta untuk mencari nilai ini dan ini. Nah, ini karena dalam bentuk dielectric ya, dielectric interface, jadi kita punya kita asumsikan kita punya perfect dielectric ya. Jadi kalau untuk persamaannya kita bisa menggunakan dua persamaan ini. Kalau yang awalnya karena pengelesian komponennya kita ingin melihat yang continue dulu, dari yang melewati dari ini ya. Jadi kalau Anda ingat tadi yang sinnya ya, yang sinnya berarti kita punya yang tangensial ya. Yang tangensial ini adalah yang berarti kita punya yang komponen yang tangensial. Tangensialnya berarti kita ingin mendapatkan dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini, maka kalau dari rumusnya ya, sudah diketahui ya. Ya ini tangensial. Jadi kalau umpama sin kita punya, ini kan yang komponen sin ya, karena dia perkalian crossnya ya. Jadi dia adalah cross, maka dia adalah sin. Jadi adalah E1 dikalikan E2 nya kan sama dengan 0. Maka kita punya N1 dikalikan En2, maka di sini akan menjadi En1 sama dengan En2 ya. Karena di sini kan sin ya, perkalian sin dengan apa namanya, dengan sumbu yang dengan unit vektor normal yang tegak lurus dari bidang perbatasan. Kita bisa menuliskan seperti ini ya. Jadi E1 sama dengan sin theta 1 sama dengan E2 sin theta 2. Karena kita disuruh mencari E sin 1. E1 sin
theta 1 sama dengan E2 nya adalah 10 volt per meter ya, dikalikan dengan sin ini sin theta 2 nya adalah sama dengan 30 derajat. Sin 30 derajat, sin 30 derajat sama dengan setengah, maka kita punya E1 sin theta 1 sama dengan 10 volt per meter ya. Kita punya E1 sin theta 1 sama dengan 10 volt per meter. Kemudian kita masuk ke komponen yang komponen yang normalnya. Komponen yang normal tadi, komponen yang normal kita punya yang cos ya. Jadi untuk ini karena dia kita punya persamaan n dot D1 ya, asalnya tujuannya D1 ya, dikurangi D2 itu akan sama dengan 0. Otomatis kita akan mempunyai kondisi juga, yaitu dn1 sama dengan dn2 ya. Di sini dn1 dn2, maka dia akan sama dengan E dikalikan dengan D1 cos ya, karena normal maka dia adalah yang cos ya, yang cos theta 1 ya, karena ini 0 kan karena dia di dielektrik sempurna ya, dielektrik perfect dielektrik, maka dia di sini harusnya rho tapi jadi dielektrik sempurna, maka ini akan sama dengan 0. Ini kita lanjut lagi ke sini, dn1 sama dengan dn2 ya. Ini kan sama dengan dn ini kan sama dengan ini E1 ya. Permutas 1 ini berarti permutas 2 E2 dikalikan dengan cos theta 2. Cos theta 2. Maka ini akan sama dengan, kita lanjutkan saja ke sebelah ya. Oke, kita punya di sini lagi n D1 dikurangi D2 itu akan sama dengan 0, maka kita punya n D1 ya, n D1 dot ini kemudian dikurangi dengan n dot D2 ya, atau sama dengan nanti n nya ini D yang di normal ya, dn1 kemudian sama dengan D normal di dn2 ya. dn1 ini kita lihat di sini tadi kan punya yang ya, yang normal tadi kan berarti kalau yang sejajar dengan sumbu normal berarti kita menggunakan yang cos ya, cos sedangkan ini D, maka kita punya E2 ya, E1 di sini, E1 berarti sama dengan E1, kemudian kita punya sin kita punya maaf ini E ya, E saja tanpa E1. E1 kemudian ini E1 dikalikan dengan yang theta 1 ya, berarti kita punya yang cos theta 1. Kita punya theta 1 sama dengan kemudian di sini adalah E2 maksud saya permentitas bahan 2 dikalikan dengan medan elektrik di bahan 2 dikalikan cos theta 2 ya. Cos theta 2, maka kita bisa masukkan, sedangkan untuk theta 1 ini sama dengan sudah kita dapatkan tadi ya, E1 sin theta 1 itu sama dengan, ini kan E1 sin theta 1 sama dengan harusnya 5, ini kok belum saya rubah ini, kan dikalikan setengah ya, sama dengan 5. Kita punya 5 di sini. Kita punya 5 volt per meter. Maka kita bisa menuliskan juga di sini, berarti E1 itu sama dengan 5 volt per meter dibagi dengan sin theta 1 ya. Sin
theta 1 theta 1. Maka kita masukkan saja di sini ya, jadi E1 sama dengan E1 adalah 5 volt per meter dibagi dengan sin theta 1 dikalikan dengan cos theta 1. Sedangkan nah ini kita punya E2 tadi kita sudah mengetahui bahwa E2 ini sama dengan 2E1 ya, berarti di sini kita kalikan saja ini 2E1, maka kita bisa coret di sini sama dengan 2 ya. Kita hapus saja, berarti bisa kita hapus ini 2, kemudian kita punya E2 cos theta 2 ya, cos theta 2. Nah, sekarang kita sudah punya seperti ini, berarti kita punya ini kan menjadi tangan ya, ini menjadi tangan, kita menjadi tangan. E2 dan cos theta 2 ini sudah diketahui ya. Berarti di sini kita punya 5 volt per meter per tangan theta 1 ya. Karena ini kan jadi tangan sin sama cosnya kan jadi tangan, kemudian 2 E2 nya kita sudah tahu ya, jadi E2 ini 10 volt per meter ya, kemudian dikalikan dengan cos theta 2 tadi. Cos theta 2 itu kan sama dengan kalau sin kan jadi setengah ya, kalau ini jadi setengah akar 3, setengah akar 3, kemudian di sini kita coret saja, ini sama dengan 2 ya, 2, kemudian sehingga kita punya untuk tangan theta 1 itu sama dengan ini adalah 4 dikalikan setengah akar 3 ini, maka kita bisa maka kita punya tangan theta 1 ya, itu sama dengan 5 dibagi dengan 4 dikali setengah akar 3, 4 dikali setengah akar 3 ya, 4 kali setengah akar 3. Kemudian kalau kita masukkan ini nanti satu kita arkus tangankan, maka ini akan mendapatkan sekitar 16,01 ya derajat, 16,01 derajat. Nah, setelah itu kita ingin mencari E1 nya. Nah, E1 sendiri tadi kita sudah punya persamaan. E1 itu sama dengan apa tadi yang ini ya, yang kita gunakan di sini tadi. Jadi E1 itu sama dengan 5 volt per meter kita bagi dengan sin theta 1. Sin theta 1 kita masukkan sin 16,01 derajat. Nah, ini akan menghasilkan nilai yaitu kira-kira sekitar 18 volt per meter ya. 18 volt per meter. Bisa Anda hitung sendiri, 18 volt per meter. Jadi itu caranya. Jadi kita gunakan apa namanya? Karakteristik dari bahannya ya. Jadi kalau di sini kita lihat dulu 2E2 sama dengan 2E1, kemudian sudutnya seperti apa. Awalnya kita gunakan yang persamaan untuk sinnya yang tangensial dulu ya, tangensial dulu. Kemudian kita gunakan juga yang normal ya, yang normalnya yang cos theta. Kemudian kita substitusikan, kita masukkan, kita bisa mendapatkan nilai tangan tetanya, juga nilai E1 nya. Oke, kemudian sebentar ini saya hapus dulu. Untuk soal kedua kita akan menyelesaikan ya soal berikut ya. Jadi untuk interface-nya ada regen 2 nya ini mempunyai permeabilitas sama dengan dua kali permeabilitas dari udara, kemudian regen 1 sama dengan permeabilitas udara bebas. Kemudian untuk kasusnya adalah antara ini ya, antara dielektrik dan konduktor ya. Jadi untuk yang regen 2 dielectric constantnya adalah 2 kali permeabilitas 0, kemudian regen 1 ini adalah apa namanya sama dengan
permeabilitas 0 ya. Jadi karena ini udara, sehingga ini karena udara yang dianggap sebagai konduktor, sedangkan di sini adalah dielektrik. Kemudian karena ini antara dielektrik dan konduktor, maka kita bisa menyimpulkan ada kerapatan muatan ya, kerapatan muatan, dan kebetulan di sini kasusnya dalam bentuk luas sehingga ini menjadi kolom per meter persegi. Kemudian untuk kerapatan flux elektriknya di D2 ini sama dengan oh ini yang kita disuruh mencari ya, kita disuruh mencari untuk kerapatan fluxnya di region kedua. Kemudian yang diketahui adalah kerapatan flux di region ke-1 dengan vektornya adalah 3AX plus 4AY 3AZ untuk kolom per meter persegi. Kemudian kita bisa mencari, kita disuruh mencari D2-nya. D2 ini komplit ya, komplit. Jadi kita diminta untuk mencari komponen AX-nya, AY maupun AZ-nya ya. Komponen AX, AY maupun AZ. Jadi untuk komponen AX berapa, kemudian AY-nya berapa, kemudian AZ-nya berapa ya. Untuk yang di sini ini kan kalau kita ingat tadi kita kan punya komponen normal ya dan komponen yang tangensial ya. Jadi kalau di sini berarti untuk asumsinya adalah di area region 1, jadi kita punya untuk medan di region 1, maka kita punya medan yang di komponen normalnya, kemudian di sini adalah medan di komponen tangensialnya. Dan untuk yang komponen normalnya kita sudah punya rumusnya, yang sebelumnya adalah ini ya, yang ini sama dengan N perkalian dot dengan asalnya, maaf tujuannya D1 ya, D1 kemudian dikurangi dengan vektor dari asalnya D2 sama dengan kerapatan muatannya. Kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa untuk perkalian dot di sini, perkalian dot dan perkalian vektor normalnya ini ke arah AZ saja ya. Di soal ini ke arah AZ saja. Sehingga kalau kita kalikan di sini menjadi vektor normal menjadi AZ saja. Kemudian sudah diketahui untuk D1-nya sama dengan 3AX plus 4AY, 3AX 4AY dan plus 3AZ. Sehingga kalau kita sedangkan yang D2 ini yang kita cari ya, D2-nya ini kita cari dan kita dapatkan untuk yang di normalnya dulu ya, yang medan elektrik yang ke arah normal dulu, yang ke arah normal artinya dia tegak lurus terhadap perbatasan antara region 2 dan region 1, maka kita bisa dapatkan untuk yang di sini kita hanya mendapatkan yang 3AZ saja ya. Jadi kalau umpama di sini tuliskan secara vektornya kan vektor dot, kemudian 3AX ditambah 4AY ya, ini vektor, kemudian 3AZ, maka yang keluar hasilnya hanya yang bagian AZ saja, karena yang AX dan AY ini kan 90 derajat, sehingga kalau dikoskan kan sama dengan 0, karena perkalian dot ini adalah cos. Nah, kita dapatkan untuk yang medan elektrik yang tegak lurus terhadap bidang normalnya itu sama dengan kita dapatkan ada nilainya adalah 3. Kemudian karena di sini Anda masih disuruh mencari yang D, di sini kan ada minus D-nya lagi ya di sini. Di sini ada, di sini kita masih mempunyai minus D, minus D2 ya, di sini minus D2 ke di sini untuk karena dia masih D2Z saja, karena ini yang arah yang tegak lurus, jadi yang komponen D2-nya adalah D2Z juga. Kita punya yang D2Z itu sama dengan kita dapatkan untuk rho S-nya sama dengan 0,2 kolom per meter persegi, sehingga kita dapatkan
D2Z-nya adalah seperti ini ya. Dapat D2Z-nya sama dengan seperti ini. Sehingga kita dapatkan untuk yang komponen Z-nya kita punya 2,8 kolom per meter persegi. Selanjutnya kita diminta untuk mencari yang D1X dan maaf, kita disuruh mencari yang D2X dan D2Y. Yang D2 dengan yang diketahui adalah yang D1X dan D1Y. Nah, untuk yang D1X dan D1Y ini adalah komponen yang tangensial ya. Jadi tangensial, maka kita gunakan yang rumus yang ini ya, yang tangensial ya. Jadi yang ini ya, karena untuk n cross-nya kan yang tegak lurus dari normalnya adalah tentu saja yang bidang Z, X dan Y ya. Karena kalau kita gambarkan di sini tentu saja yang X dan Y, maka kita bisa menggunakan rumus yang n cross sama dengan E1 dan E2. Oh, terlalu. Jadi kita punya yang n cross E1 min E2 kan sama dengan 0 ya, n cross E1 dan E2. Sedangkan yang kita ketahui adalah D ya, maka karena D itu sama dengan silon dikalikan dengan E, maka kita kalau untuk mencari ini harus sama dengan D dibagi dengan E ya. Nah, maka di sini kita punya, karena ini udah n cross, maka kita masuk ke X dan Y-nya ya. Jadi ini di sini satu persatu mau X ataupun Y-nya. Maka kita punya di sini adalah D dibagi dengan D1X dibagi dengan permitivitasnya, kemudian D2X dengan permitivitas bahannya. Jadi di sini kita dapatkan untuk yang ini bisa kita masukkan ke sini, maka E1 dibagi dengan E2, di mana E2 sama dengan 2E0 ya, otomatis akan menjadi 2 seperti ini. Kita tinggal coret saja untuk yang X-nya, 2D2X sama dengan D1X 2 kali dari D1X. D1X-nya kita ketahui adalah sama dengan 3, maka ini nilainya adalah 6. Sedangkan D2Y itu juga 2 kali ya, karena ini kita coret D1Y. D1Y adalah 4, maka kita punya 8. Maka setelah setelah didapatkan semua nilai ini, kita bisa mendapatkan vektor lengkap dari kerapatan flux elektrik di bidang 2 itu lengkap ya, 6AX 8AY ditambah dengan 2,8 AZ. Oh, ini terbalik ya, sebentar, ini ada yang sedikit terbalik. Ini harusnya yang kita carikan yang di 2X ya, kita cari yang di 2X, otomatis ini harusnya yang ke sini ya. Jadi kita masukkan, arahnya adalah ke sini. Jadi yang E2 kita yang dicari adalah D2X ini, maka ini yang harusnya ke arah sini ya. Jadi yang D2X ini ke arah sini, sehingga kita dapatkan D2X maupun D2Y-nya itu sama dengan permitivitas bahan kedua dibagi dengan permitivitas bahan ke satu, sehingga kalau untuk bahan kedua kan sama dengan 2 dikalikan permitivitas 0 ya. Jadi jadinya seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal ketiga, contoh soal ketiga. Jadi ini kasusnya adalah untuk yang dieelektrik ya. Kasus dieelektrik, ingat kalau dieelektrik itu tidak ada muatan bebasnya atau free charge-nya itu sama dengan 0. Maka kita ketahui bahwa dieelektrik itu didominasi dengan elektron-elektron yang bounded ya, elektron yang bounded, bukan yang muatan-muatan yang bounded ya. Jadi muatan kan bisa positif ataupun negatif, bisa proton atau elektron ya. Jadi muatan-muatan tersebut terikat, tidak bebas. Jadi nanti untuk rumusnya secara garis besar akan berubah menjadi seperti ini ya.
untuk yang di flux elektrik maupun di medan magnetnya. Kemudian untuk yang ini di medan elektrik, dan ini adalah flux magnetiknya. Jadi semuanya akan sama dengan 0 yang di samping kanannya. Untuk perkalian dot maupun perkalian crossnya, kalau untuk yang di elektrik itu perkalian dot dengan fluxnya ya, tapi kalau di magnetik perkalian dotnya itu dengan yang medannya. Sedangkan untuk yang tangensial terbalik, karena ini kan uh, apa namanya, lurus ya. Jadi kalau untuk yang uh, perkalian perkalian crossnya atau curlnya, ini bukan curl, maaf, ini perkalian crossnya antara komponen n-nya atau vektor normalnya itu terhadap medan elektrik. Sedangkan kalau untuk perkalian perkalian crossnya dengan vektor normal itu dikalikan dengan maaf, dengan flux magnetnya ya. Jadi perkalian crossnya dengan flux magnet. Baik, untuk kondisi batas dari suatu perfect dielectric ya, ini kita bisa menganggap bahwa kita bisa untuk free charge-nya itu akan dianggap sebagai 0 ya, sehingga untuk free charge-nya, kerapatan free charge-nya itu atau kerapatan muatannya ya, kerapatan muatannya itu akan kita anggap sebagai 0 ya. Begitu pula dengan jadi free charge-nya ini kita jadi muatannya, kerapatan muatannya dan kerapatan arusnya itu akan sama dengan 0 ya, akan sama dengan 0. Nah, kemudian untuk persamaan dari komponen-komponen normalnya maupun komponen-komponen tangensialnya bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk yang untuk flux, jumlah flux, kerapatan flux elektriknya dan dengan medan magnetiknya akan sama dengan 0. Kemudian untuk komponen tangensialnya yang menggunakan cross, perkalian cross, yaitu medan elektriknya juga akan sama dengan 0. Begitu pula dengan kerapatan flux magnetiknya akan sama dengan 0 juga ya. Dan ini bisa kita simpulkan sebenarnya bahwa untuk persamaan di sini ya, persamaan di sini untuk flux elektrik maupun medan magnetiknya itu bisa dianggap sebagai kontinu. Sedangkan kalau untuk besarnya ya, besar dari ini bukan kok besar, mau saya untuk yang medan magnetiknya maupun yang kerapatan flux, medan elektriknya dan kerapatan flux magnetiknya itu akan discontinue ya, akan discontinue. Ini bisa maksudnya di sini, jadi kalau umpama kita punya persamaan yang ini flux elektrik ini, flux, kekerapatan flux elektriknya itu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini bisa kita tulis menjadi benar seperti ini ya. Jadi kalau untuk kita lihat di sini untuk yang n dn n untuk dot produk dari kerapatan flux elektrik D1 sama dengan 0 ya, itu kan bisa kita tuliskan dn1 min dn2 sama dengan 0, maka ini akan sama dengan dn1 sama dengan dn2. Ini berarti ini menunjukkan bahwa flux itu untuk kerapatan flux elektriknya itu akan kontinu ya, kerapatan flux elektriknya kontinu, karena ini kita langsung dn1 sama dengan dn2. Tapi kalau kita menggunakan yang medan elektriknya itu kan kita harus memecah ini menjadi E1 dikalikan dengan permeter 1 dikalikan dengan E1 atau medan bahan 1 sama dengan
permuitas bahan 2 dikalikan dengan medan bahan 2, sehingga kalau kita umpama mencari medan bahan 1 ya kan sama dengan E2 permuitas bahan 2 dibagi dengan permuitas bahan 1 kita kalikan dengan E2. Nah, ini yang kita sebut sebagai discontinue ya, karena kita lihat di sini kalau kita memandang kasus dari flux ini kan sebenarnya kerapatannya. Jadi bisa kita lihat di sini kalau umpama ada perubahan ada suatu medan magnetik yang banyak yang dari medium 2 ke medium 1, medium 2 ke medium 1 ya. Jadi yang ke sana. Nah, untuk jumlahnya ya, kalau flux itu kan menunjukkan kerapatan atau jumlahnya akan tetap ya. Kalau flux ini berarti jumlahnya akan tetap, cuma untuk besarannya itu akan berubah dari setiap pada saat perpindahan mediumnya untuk kasus dielektrik ini. Jadi umpama di sini mediumnya kerapatannya sekian ya, maksud saya untuk besarannya sekian, kemudian di medium 1 besarannya menjadi sekian ya, ini menjadi E1, ini E2 ya. Jadi mungkin di E2 lebih besar atau lebih kecil tergantung permitivitasnya dibandingkan dengan bahan 1 ya. Jadi kalau untuk jumlahnya D-nya itu akan sama, cuma untuk besarnya atau medannya itu akan berbeda. Selanjutnya, kemudian ini untuk yang kondisi batas antara perfect dielectric dan good conductor ya. Jadi ada dua kondisi, yaitu untuk yang kondisi yang statik dengan kondisi yang time varying. Jadi kalau kondisi statik masih ingat dengan kondisi yang elektrostatik ya, di mana semua muatan-muatannya itu sudah tersebar merata, atau kalau kita menggunakan yang konduktor berarti muatan-muatan tersebut akan tersebar di permukaan ya, sehingga kita bisa menganggap kalau muatan-muatan tersebut itu hanya ada di perbatasan saja. Dan ini kita karena di dalam konduktor sendiri itu akan electric field-nya itu akan sama dengan 0 karena dia ada di permukaannya. Sehingga kita bisa menuliskan persamaannya adalah sama dengan N dot D1 saja, sama dengan rho S atau kerapatan muatan dalam permukaan ya. Ini berarti kolom per meter kuadrat. Artinya dia di satuan surface saja. Kemudian untuk yang time varying field ya, time varying field ini yang punya dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi di statis ya, kondisi statis dengan electric field-nya itu akan selalu 0 ya di dalam suatu conductive mediumnya ya. Walaupun itu hanya mempunyai nilai yang finite atau nilai yang terbatas, karena kalau kita bicara perfectly conducting itu mempunyai konduktivitas itu tidak terbatas ya. Dan kalau kita lihat ini ya, konduktivitas dari material itu jumlahnya terbatas, walaupun sampai 10⁻⁷, tapi ini masih dianggap terbatas ya, konduktivitas material-material ini. Tapi kalau untuk yang statis itu akan dianggap selalu 0 electric field-nya di dalam medium itu. Tapi kalau untuk yang time varying field itu 0 hanya apabila region 2-nya itu adalah perfectly conducting ya. Sehingga apabila dia tidak perfectly conducting, maka diasumsikan ada ada electric field-nya. Jadi kalau umpama kita menghitungnya, maka electric field ini akan ada kalau diasumsikan bahwa tidak perfectly conducting untuk yang varying field ya. Jadi kita bisa tulis kalau untuk yang varying field ini, yang untuk varying field ya, jadi kita punya yang perfect. Jadi untuk yang varying field, jadi kalau umpama ini terbatas, maka dia akan electric field-nya 0 ya. Jadi untuk E2-nya akan sama dengan 0. Tapi kalau dia tidak terbatas, maka ini E2-nya tidak sama dengan
nol ya, sama dengan nol ya. Jadi ini tergantung, kalau rumusnya kan seperti ini untuk komponen tangensialnya. Oke. Nah ini konduktivitas material dan dielektrik konstannya. Jadi sekali lagi kita harus ingat bahwa untuk yang konduktivitas itu sama dengan inti untuk mengukur semudah apa ya. Jadi arus elektrik itu akan bisa diinduksikan pada satu material ya. Jadi bagaimana elektron bisa melompat-lompat di dalam materi tersebut antara atomnya. Kemudian untuk susceptibilitas itu adalah kuantitas ya dari yang nanti itu sama dengan XE plus 1 ini untuk yang mencari permitivitasnya ya, ini ada kaitan dengan permitivitas yang ini nanti akan sama dengan permitivitas ya. Ini akan terkait dengan relatif dielektrik konstantanya, konstanta dielektrik atau permitivitasnya. Ya, jadi kalau untuk kemampuan suatu untuk ini sendiri ya, ini substabilitas ini adalah kemampuan suatu dielektrik material untuk bisa terpolarisasi apabila ada medan elektrik ya, untuk yang substabilitas ini. Sedangkan nanti kalau kita bicara permitivitas ini yang ada hubungannya dengan substabilitas ya, yang ini ya, substabilitas itu adalah karakteristik fisik dari suatu materi yang menggambarkan susceptibilitas atau kemampuan dari materi tersebut untuk menyimpan elektrik energi sebagai hasil dari polarisasi yang terinduksi ya. Jadi ini susceptibilitas kemudian permitivitas itu ada hubungannya ya. Jadi kalau untuk yang permitivitas nanti juga ada kaitannya dengan permeabilitas yang akan kita lihat dari soal berikut ini. Ya, jadi untuk yang good conductor yang tadi adalah yang tadi kita sudah pelajari mengenai yang perfect dielectric, yang ini adalah kasus dielektrik ya. Kemudian untuk kasus perfect dielectric dan good conductor, sekarang kita masuk ke yang boundary condition untuk yang konduktor ya, good conductor ya. Jadi kalau untuk good conductor kita bisa mengasumsikan bahwa elektrik dan magnetic field-nya itu adalah independen ya, sehingga dia bisa ada di satu kondisi dan ada yang tidak ada ya. Jadi kalau untuk yang boundary untuk static field itu dia akan terpisah antara elektrik dan fieldnya, antara magnetik elektrik dan magnetiknya. Jadi bisa saja elektrik ada, magnetik tidak ada. Kemudian electrostatic fieldnya, jadi untuk good conducting medium itu adalah 0, sehingga untuk nilainya itu akan sama dengan 0. Jadi untuk yang ini NV1 ini maksudnya berarti yang kasus yang seperti ini lagi ya. Jadi ini ya, jadi kita kalau kita bicara region 2 dan region 1 tetap seperti ini yang jadi region 2-nya itu yang conducting ya. Kalau yang di sini kita berarti kasusnya adalah sama-sama konduktor ya, sama-sama konduktor region 2 dan region 1-nya. Jadi kalau untuk elektrostatiknya di dalam konduktornya akan sama dengan 0. Kemudian muatan bebasnya itu akan muncul di permukaan dari konduktor ini, yang akan membuat komponen normalnya itu akan discontinuous atau akan sama dengan 0 di dalam konduktornya dan tidak sama dengan 0 di permukaan ya. Ini sama dengan seperti ini ya. Jadi kasusnya tetap sama untuk kita bicara berarti ini yang region 2-nya. Ini region 1. Jadi ini yang outside ya, ini yang outside. Ini kita bicara yang inside. Kemudian free charge kan, jadi free charge akan ada di permukaan dari konduktor yang membuat komponen normal dari D-nya itu akan discontinue atau akan 0 ya, karena yang di sininya berarti D2-nya akan sama dengan 0 ya.
dan non-zero outside, kan D1 sama dengan ada, tidak sama dengan 0. Sehingga di sini kita lihat di sini persamaannya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk tangan sel komponennya di dalam konduktornya akan sama dengan 0. Karena kalau untuk yang sudah statis berarti semua medannya akan ada di permukaannya, sehingga di dalamnya di dalam konduktornya itu akan sama dengan 0. Kemudian untuk komponen tangan selnya yang ada di luar dari komponen tangan sel yang ada di luar itu akan sama dengan 0 juga ya. Jadi komponen tangan selnya akan sama dengan 0 ya, seperti ini ya, sama dengan 0. Kemudian untuk ya seperti ini untuk medan magnetiknya dia independen ya, seperti yang di sini sudah disebutkan independen. Jadi bisa saja kalau tidak ada elektriknya tapi medan magnetiknya masih ada ya. Jadi walaupun di dalamnya itu tidak ada elektriknya tapi masih ada medan magnetiknya. Sedangkan untuk yang kondisi batas pada suatu medan yang mempunyai time varying, jadi berubah terhadap waktu, jadi magnetic field-nya akan sama-sama ada akan sama-sama ada, seismiknya akan sama-sama ada untuk setiap E-nya ya. Jadi di sini yang berubah adalah ini sama-sama tidak ada untuk B. Sekarang kalau untuk yang time varying field maka tidak ada B2-nya ya. Jadi hanya ada di H1 saja ya. Jadi untuk yang B2-nya benar-benar tidak ada. Kalau yang sini kan bisa independen, muncul muncul magnetik walaupun elektriknya tidak ada. Tapi kalau di sini begitu elektriknya tidak ada ya. Jadi kalau umpama di sini untuk yang medan elektriknya, kalau di static field ini walaupun tidak ada medan atau flux elektriknya, tapi medan magnetiknya maupun flux magnetiknya itu masih ada. Tapi kalau di time varying field karena di sini tidak ada untuk yang medan elektrik dari region 2-nya, maka itu tidak ada juga. Jadi elektrik dan magnetiknya akan saling terkait atau saling dependen gitu. Jadi untuk komponen normal dari komponen normal dari medan magnetiknya dan tangensial komponen dari flux magnetiknya itu akan kontinu ya. Jadi kontinu untuk seluruh permukaan. Nah, untuk kondisi batas untuk normal dan tangensial dari medan magnetik itu akan seperti ini ya. Jadi kalau kita kondisi materialnya seperti ini, region 1 dan region 2 seperti yang di gambar ini. Jadi untuk yang kerapatan flux magnetiknya di region 1 dan region 2 adalah B1 dan B2 masing-masing. Kita bisa mendapatkan untuk komponen normalnya itu sama dengan ini, N B1 sama dikurangi B2 sama dengan 0. Sedangkan ini tangensial komponennya adalah ada kerapatan arus ya. Ada kerapatan arus di sini. Jadi surface current density itu akan normal terhadap area dan tangensial terhadap interface pintu media. Jadi kemudian tangensial komponen dari H itu akan discontinue di permukaan dengan jumlah permukaan dengan jumlah kerapatan arusnya itu ada ya. Jadi ininya ada jadi tidak sama dengan 0. Jadi N ini adalah, sedangkan N sendiri ini sudah kita ketahui adalah komponen unit vektor normal untuk permukaannya. Jadi contoh soalnya seperti ini, kita punya suatu medan magnetik dengan intensitas H2. Dia ada di dua medium ya. Mediumnya yang perbatasannya ada dua. Yang region 2 itu mempunyai
permeabilitas sama dengan 3,1 dari permeabilitas dari ruang bebas, sedangkan region satunya ini adalah udara ya, yang punya permeabilitas 0. Dan persamaan dari kerapatan flux medan magnetiknya akan sama dengan 2X plus 5AY plus 5AZ ya. Kita diminta untuk mencari medan magnetik di region 1. Yang diketahui adalah region 2. Jadi dengan kondisi batasnya yang sudah kita ketahui adalah seperti ini ya. Untuk komponen normalnya ke arah AZ. Sehingga kita bisa melakukan dot product antara medan elektriknya, medan magnetiknya di bahan 1 dan bahan 2 seperti ini ya. B2 ini kan sama dengan permeabilitas bahan 2 dikalikan dengan medan ya, vektor dari medan, maaf ini flux dari kalian dengan fluxnya, flux medan magnetiknya ya. Jadi kita kalikan saja untuk permeabilitas 2-nya itu akan sama dengan tapi kita kalikan dengan dot dulu, jadi dot AZ, maka yang ada hanya 5 AZ saja ya. 5 AZ kita kalikan dengan 3,1 permeabilitas 0 kan sama dengan 15,5 dikalikan dengan permeabilitas 0. Tapi sebenarnya untuk permeabilitas 0 itu kalau untuk udara itu akan sama dengan ini ya, akan sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Sehingga di sini sebenarnya bisa kita tulis ini sama dengan 15,5 saja. 15,5. Nah, sedangkan untuk tadi yang sudah kita pelajari di sini boundary conditionnya, ketentuannya itu akan sama dengan ini ya. Jadi yang tadi kita sudah menghitung yang untuk komponen normalnya. Sekarang untuk yang komponen tangensialnya akan sama dengan surface, akan ada kerapatan arusnya ya, surface current surface density-nya. Tapi karena kita punya medium 1 itu akan sama adalah udara ya. Jadi kita punya ini adalah substabilitasnya akan sama dengan 0 ya. Substabilitasnya akan sama dengan 0. Sedangkan untuk persamaan arus itu akan sama dengan curl kali G, atau substabilitas dikalikan dengan flux medan magnetiknya. Nah, ini karena nilai X1-nya ini kan sama dengan 0 ya. Karena kan Anda bisa lihat di persamaannya adalah X itu adalah substabilitas akan sama dengan ini yang sebentar. Ya, ini ya. Jadi ini substabilitas ya. Untuk yang ini substabilitas kan sama dengan ini permitivitas itu kan sama dengan tambah dengan 1. Oh, maaf, bukan yang ini. Bukan yang ini. Sebentar, saya hapus dulu. Ya, yang ini ya. Jadi untuk karakteristik dari material itu untuk kerapatan arusnya adalah del cross M ya. Sedangkan del cross M itu sama dengan substabilitasnya dikalikan dengan flux magnetiknya ya. Sehingga kalau kita membuat permeabilitasnya sama dengan 0, permeabilitasnya sama dengan 1 karena dia udara. Untuk persamaan dari ini kan sebentar. Rumus dari permeabilitasnya itu kan permeabilitas itu sama dengan hapus dulu yang ini. Dulu untuk ini ini tidak bisa dihapus ya, gimana nih?
Oke, saya hapus dulu yang ini. Jadi untuk rumus permeabilitas kan sama dengan 1 plus X ya, X0. Maka kalau umpama kita permeabilitasnya sama dengan 0 ya, sama dengan 1, maka kita punya XO nya ini sama dengan permeabilitas 0 dikurangi dengan 1 ya, maka kita punya 1 kurangi 1 akan sama dengan 0. Jadi kita mempunyai permeabilitasnya ini, maaf, ini untuk ya substabilitasnya akan sama dengan 0. Karena substabilitasnya ini sama dengan 0, maka kalau kita kalikan dengan flux magnetik, kita lakukan curlnya, maka kita mempunyai arus sama dengan 0 ya. Sehingga untuk persamaannya berubah dari yang persamaan ini ya, akan berubah menjadi persamaan ini ya. Jadi untuk komponen normalnya dari flux elektriknya akan continue juga ya. Untuk curlnya dengan komponen flux magnetiknya akan sama dengan 0 ya. Sehingga ini akan kita punya HN1 akan sama dengan HN2 ya. Maka kalau kita lihat di sini, karena dia akan sama dengan 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk komponen tangensialnya akan continue ya. 1x sama dengan 2x, 1y juga sama dengan 2y. Sehingga 1x akan sama dengan 2 yang di sini, 1y akan sama dengan 5 ya. Nah, yang sedangkan untuk yang berbeda adalah komponen normalnya itu sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi yang pertama, itu 15,5. Jadi kita masukkan saja seperti ini. Nah, ini kita dapatkan untuk persamaan medan magnetiknya di bahan satu, yaitu di udara. Apabila yang diketahui adalah persamaan medan magnetik dari bahan 2 dengan permeabilitas sama dengan 3,1 dikalikan dengan mu 0 atau sama dengan 1. Ini atau sama dengan 3,1 ya, karena mu 0 kan sama dengan 1 karena dia di udara. Baik, ini adalah kesimpulannya ya, dari kesimpulan dari perkuliahan kita di kuliah batas ya. Ini bisa kita lihat ada beberapa persamaan untuk yang boundary condition. Ini adalah persamaan dasarnya ya, persamaan dasarnya. Kemudian untuk yang untuk two perfect dielectric akan seperti ini persamaan dasarnya. Kemudian untuk yang good conductor akan seperti ini ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ini Anda bisa analisa nanti untuk kasus-kasusnya seperti apa ya. Yang paling utama adalah adanya medan elektrik itu kontinu atau tidak di dalam suatu bahan, itu tergantung dari apakah dia bahannya dielektrik atau good conductor. Nah, itu pun kalau perfect dielectric kan berarti tidak ada muatan di dalamnya ya, jadi tidak ada muatan. Kemudian kalau di good conductor maka hanya ada di permukaan, dan kalau untuk yang statik antara medan elektrik dan medan magnetiknya itu saling independen, tapi kalau dalam time varying field itu dia dependent ya. Jadi kalau medan elektriknya tidak ada, maka medan magnetiknya tidak ada. Begitupun jika sebaliknya, apabila medan magnetiknya ada, maka medan elektriknya ada, maka medan magnetiknya ada. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja kuliah kita untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.